PLNers dimanapun berada untuk memberikan informasi-informasi yang menarik, up to date, dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dimana lagi kalau bukan acara Sales Talk Showman. Baik, sebelum itu untuk seluruh elektrizen nih yang belum download aplikasi PLN Mobile, segera download sekarang juga karena sudah tersedia di Play Store dan juga App Store karena sangat banyak sekali kemudahan-kemudahan dan manfaat yang ada di dalamnya serta promo-promo yang menarik yang pastinya ditunggu oleh elektrizen. Jadi download sekarang juga aplikasi PLN Mobile. Dengan PLN Mobile semua makin mudah. Baik, elektrizen dan PLNers dimanapun berada, malam hari ini pastinya saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh rekan saya yang jauh di sana di Manado yang sudah siap untuk bincang-bincang malam hari ini dengan narasumber-narasumber yang hebat dan luar biasa. Langsung saja kita sapa rekan Marfil. Halo Marfil. Halo Ulfa, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Selamat malam. Gimana nih kabarnya nih Marfil nih? Luar biasa, baik. Puji Luar Tuhan. biasa. Udah Gimana lama banget. kerjaan nih kan menjelang akhir bulan biasa lagi hektik-hektiknya ya gak sih? Pastinya. Iya. Apalagi di kita kan PLN juga semuanya udah tahu pokoknya akhir bulan, tapi sebenarnya hampir semua instansi juga kayak gitu ya. Iya, Laporan akhir bulan gitu. iya Jadi laporan emang akhir lagi bulan. sibuk-sibuknya. Ini sekarang lagi masih di kantor juga. Wah, tetap semangat ya guys, semangat proklamasi, Tetap semangat semangat 17-an pastinya. kemarin tuh masih terbawa sampai sekarang nih ya, Marco ya. Betul, kita kan baru saja selesai merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kan, sama seperti yang akan kita bahas hari ini kan ini juga masih bulan Agustus ya, Fa ya. Jadi Iya, betul sekali. semangat kemerdekaan itu pastinya masih mendarah daging juga. Sebenarnya bukan cuma di bulan Agustus aja, harusnya setiap hari, setiap waktu gitu kita membawa semangat kemerdekaan Republik Indonesia kita ke dalam kegiatan kita sehari-hari pastinya ya. Setuju banget nih, Marfil. Kayaknya berhubungan banget dengan tema kita malam hari ini ya gak sih? Betul, apa tuh, Fa? Tentang apa tuh, Marfil? Jadi kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang sudah luar biasa ya berpartisipasi membawa nama baik PLN ke uh, apa ya kegiatan atau aktivitas dalam rangka memperingati 17 Agustus kemarin yang hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 luar Wah, biasa. luar biasa, pastinya menarik sekali ya Marfil ya. Episode kali ini Betul. kita bakal membahas kisah perjalanan insan PLN Sultenggo yang mendapat apresiasi dari Pak Jokowi ya Marfil ya. Luar biasa Wah, sekali. luar biasa. Berkesempatan hadir di Istana Merdeka, itu kan sangat Oh, momen yang jarang dan pastinya suatu prestasi bagi kita semua ya. Pasti nggak sabar banget ya untuk bincang-bincang malam hari ini nih, Marfil. Oh betul. iya, Kita sapa. ngomong-ngomong, 17-an ini kita kan masih dalam nuansa HUT kemerdekaan ya, Marfil ya. Gimana nih di Manado kemarin perayaannya Wah, di Manado rame? seru banget seperti yang bisa dilihat oleh Elektrizen semuanya ya di fanpage-nya PLN Sulutenggo pastinya banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PLN Sulutenggo. Terlibat langsung di situ adalah ibu-ibu PKK, ibu-ibunya pegawai-pegawai PLN Sulutenggo luar biasa. Di situ dimeriahin banget oleh Ketua PIKK. Terima kasih banyak kepada Ibu Siska Leo udah memeriahkan kegiatan kita memperingati 17 Agustus kelahiran negara kita yang ke-77. Seru-seru banget, Fa. Pastinya banyak banget lomba-lomba dan semuanya happy, semuanya dibawa happy pas saat itu. Kalau di sana Pak gimana? Iya, kurang lebih sama sih Marfil ya. Di Palu juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita peringati dengan lomba-lomba, dengan upacara dan lain sebagainya. Karena kan 2 tahun terakhir ini kan kita benar-benar off ya pandemi kan. Jadi kita cuma Betul. merayakan melalui virtual Zoom, upacara juga kan waktu tahun lalu cuma lewat virtual Zoom. Nah, di tahun ini tuh benar-benar kayak semuanya tuh berlomba-lomba untuk kita bangkitkan lagi nih nuansa kemerdekaan Semangatnya yang gitu ya. sebelumnya agak lumayan redup kan masa pandemi kemarin. Betul. Jadinya semuanya pada excited ya pas tahun ini gitu ya. Iya betul banget. Jadi Nah, lomba apa Ulfa aja ikut mulai lomba apa dari aja? ada lomba makan kerupuk, kelereng, lomba joget, pokoknya semuanya tuh terlibat mulai dari pegawai,
anak-anaknya, keluarganya, istrinya, semuanya itu terlibat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ini, Marfil. Wow, luar biasa ya. Iya, semoga kedepannya semakin ini ya, semakin baik lagi. COVID udah nggak ada lagi, semoga kita Betul, amin, bisa amin. bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Luar Betul, biasa Fab. ya. Nah, Oke, back to the topic. iya. Jadi kita udah nggak sabar untuk memperkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Electrician juga pasti udah nggak sabar ya akan bincang-bincang dengan dua insan yang membawa nama baik PLN pastinya ya. Kita akan dengar keseruan mereka, apa aja yang mereka lakukan ketika peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Silakan sapa terlebih dahulu, mau sapa yang mana, Fa? Baik, sudah hadir bersama kita semua nih Bapak Robi Janmandagi. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Ulfa, selamat malam Mas Marfil. Selamat malam Pak Robi Mandagi. Apa kabar Pak? Syukur ada sehat-sehat. Sehat-sehat. Lagi di mana sekarang Pak? Kalau boleh tahu. Lagi di rumah ini, baru sampai juga dari kantor wilayah tadi. Oh, oke. Kirain masih di Jakarta Pak. Bareng Pak Jokowi terus. Betah ya Pak ya. Sudah, ikut acara tadi di kantor wilayah. Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi perlu Electrician ketahui bahwa Bapak Robi Janmandagi adalah manajer pembangkitan UP3 Tahuna ya Pak ya. Iya betul Mbak. Iya. Di sana itu meliputi wilayah apa saja ya Pak di UP3 Tahuna? UP3 Tahuna itu ada 3 kabupaten, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro, dan Kabupaten Talaut. Talaut, luar biasa. Jadi memang daerah ini apa ya, daerah yang cukup sulit daerah kepulauan, dijangkau ya Pak ya? Betul Mbak. Iya. Dan Marfil perlu diketahui juga Electrician semuanya pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 kemarin itu yang baru saja dilaksanakan di Jakarta, Bapak Robi Janmandagi ini mendapat anugerah kehormatan yaitu Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Karena jasa melistriki pulau terluar gitu ya Pak ya Robi ya? Iya betul Mbak. Ya. Luar biasa. Aduh kayaknya ini semakin semangat nih. Udah gak sabar lagi. Gimana sih perjalanannya bisa mendapat penghormatan seperti itu? Tahan dulu Pak. Nanti kita akan pas habis. Kita lanjut kepada narasumber kedua. Mungkin bisa disampaikan oleh rekan Marfil. Silakan. Nah narasumber yang kedua ini adalah Bapak Syahril Azaini dari UP3 Gorontalo. Nah, halo selamat malam Pak. Selamat malam, Kang Marfil, Mbak Ulfa, Pak Robi, selamat malam. Iya. Malam, Pak Syahril. Selamat malam. Apa kabar, sehat Mas Syahril? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Syahril ini udah berkeluarga atau belum? Belum Kak. Oh belum. Belum, Marfil. Luar biasa. Boleh nih sekalian promosikan di sini kan bisa juga ya. Tahu ada penonton yang tertarik nih, boleh nih. Atau mau promosikan sosial medianya juga silahkan, boleh Mas Syahril. Boleh. Nanti minta tolong admin tulis aja di kolom komentar ya. Di bawah ini ya. Iya. Mas Syahril gimana kesibukannya sekarang? Udah masih di Gorontalo atau masih di Jakarta? Sudah di Gorontalo Kak. Oh sudah di Gorontalo. Oke. Kesibukannya apa aja Mas Syahril di Gorontalo? UP3 Gorontalo tapi tepatnya di ULP Telaga ya? Iya betul. Saat ini saya di ULP Telaga sebagai junior teknisi dan konstruksi ULP Telaga di bagian distribusi teknik. Distribusi teknik. Kesibukannya apa aja tuh Mas Syahril? Kegiatannya? Seperti biasa Kak, untuk mengawasi memonitoring pelayanan teknik, kemudian mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan. Oke, jadi turun lapangan juga ya? Ya betul. Lebih ke bagian teknisnya ya Marfil ya?
Iya, lebih ke bagian teknisnya, ketemu juga sama pelanggan-pelanggan pastinya ya kalau turun lapangan. Iya, jadi di balik listrik menyala di Gorontalo tuh ada sosok Pak Syahril juga nih, dan juga di Tahuna itu ada Bapak Robi nih yang membangkitkan energi listrik ya Pak ya, Pastinya, sampai ke Iya. pelosok manajer pembangkitan. daerah. Iya, luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak, Mas Syahril ini kemarin tuh dapat undangan ikut upacara penurunan bendera langsung di Istana Merdeka. Luar Wah, biasa. luar biasa. Luar biasa. Kita nanti bakal penasaran juga kenapa sampai dipilih Mas Syahril Azaini ini sebagai peserta yang akan yang sudah ikut di upacara penurunan bendera kemarin di langsung Istana Merdeka. Nah, jadi sekarang kita mau tanya yang mana duluan nih, Pak? Keseruan-keseruan yang terjadi. Pak Robi boleh nih. Mungkin Dari ya Pak Robi dulu. Pak Robi Iya. mungkin boleh ceritakan kejadian apa aja yang terjadi ketika Pak Robi menerima Satya Lencana Wirakarya karena jasa melistriki pulau terluar gitu. Jadi Pak Robi sendiri kegiatannya ketika melakukan kegiatan untuk melistriki pulau terluar itu udah dilakukan dari sejak kapan dan udah di pulau-pulau mana aja sampai bisa mendapat Satya Lencana tersebut, Pak? Pastikan semuanya ada tolak ukur kenapa sampai bisa dapat Satya Lencana. Dia harus udah berperan di beberapa pulau mungkin atau ada batasan pulaunya baru bisa dia masuk kategori apa gimana, coba ceritain, Pak. Baik, terima kasih Mas Marfil, Mbak Ulfa. Iya. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen PLN, baik dari PLN Pusat, Regional, dan UIB Selutenggo, dan UP3 Tahuna, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili PLNers di dalam menerima penghargaan dari pemerintah dilaksanakan di Kementerian ESDM. Jadi ini suatu kesempatan yang patut saya sebagai PLNers juga mensyukurinya kesempatan ini. Topik yang diangkat pada saat diverifikasi dari Sekretariat Militer Presiden yaitu membangun dan menjaga kontinuitas kelistrikan di daerah 3T. Itu memang sudah bersama-sama dengan tim UP3 Tahuna dan juga disupport dari UIW Selutenggo, kita membangun kelistrikan yang ada di UP3 Tahuna, dan itu kami menganggap itu adalah suatu pekerjaan yang harus kami laksanakan. Jadi mungkin karena itu sudah merupakan pekerjaan rutin tim kami di UP3 Tahuna, dengan keterbatasan infrastruktur yang ada, maka itu tetap kami laksanakan. Dan setelah ada peluang atau kesempatan yang diberikan oleh Kementerian ESDM untuk mendapat penghargaan, maka yang kami angkat itu, yang tadinya itu kami anggap itu adalah memang tugas dan tanggung jawab sebagai PLNers di daerah kepulauan. Ternyata itu setelah diverifikasi oleh Setmilpres itu patut diberikan penghargaan. Karena mereka menganggap bahwa kita boleh melayani kelistrikan yang ada di daerah tertinggal. Dan itulah yang menjadi menghantar saya untuk mewakili PLNers menerima penghargaan dari Presiden yang dilaksanakan di Kementerian ESDM. Begitu mungkin Pak Arfil dan Mbak Ulfa. Luar biasa ya Marfil. Biasa. Jadi sebetulnya tuh dari
ketulusan hati menjalankan tugas dan tanggung jawab ya Marfil. Jadi Ya, benar-benar tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan sepenuh hati, ternyata di balik itu mendapat penghargaan dan dinilai dari Presiden Republik Indonesia. Dan Betul, akhirnya Pak. mendapatkan penghargaan Iya. yang sangat luar biasa. Ini prestasi yang luar biasa ya Pak Robi ya. Jadi yang sebenarnya yang spesial Betul, di Mbak. sini adalah kalau saya bisa nilai ini satu berkah buat Pak Robian Mandagi ya, karena ini Betul bukan hal yang sekali, dikejar Mas gitu. Arfil. Iya. Ini adalah bukan hal yang dikejar. Jadi ini memang semata-mata Pak Robi menjalankan sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PLN-er seperti yang sudah Peleners, dijelasin sama betul. Pak Robi. Tapi ternyata ada penilaian khusus ternyata Pak dari Iya, pemerintah betul banget. pastinya. Ini Iya, juga betul. pembelajaran banget buat kita-kita nih yang masih baru-baru ya Pak ya, untuk saya juga masih junior, sangat junior. Itu Betul, jadi Mbak. kita Ya. harus benar-benar bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas. Ikhlas. Karena Tujuannya kita nggak baik tahu kapan untuk rezeki datang, kapan Iya. berkah itu datang gitu ya kan. tujuannya baik untuk melistriki desa-desa yang sangat sulit dijangkau di tahunnya ya Pak Robi ya. Iya, betul. Jadi mungkin Nah, saya lanjut cerita lagi ya mengenai silakan, Bapak. daerah-daerah yang menjadi topik yang diangkat di saat verifikasi adalah tahun 2020 kita melistriki 3 pulau terluar yaitu Kawio, Kawaluso, dan Matutuang. Dan itu kita nyalakan tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi suatu hadiah yang sangat berharga bagi 3 pulau terluar itu. Mereka sangat gembira sekali waktu dilakukan selebrasi penyalaan oleh pemerintah Kabupaten Sangihe waktu itu. Dan pada tahun itu setelah waktu dinyalakan itu baru 6 jam. Setelah tahun 2021 berkoordinasi dengan PLN UIW Selutenggo dan disetujui untuk dinaikkan ke dari 6 jam ke 12 jam. Itu sudah 3 pulau terluar tadi ditambah lagi dengan 3 pulau yang sudah terdahulu menyala 6 jam. Sehingga di tahun 2021 itu semua unit isolit itu sudah di atas 12 jam. Dan di tahun 2022 pada bulan April 1 unit lagi dinaikkan dari 12 jam ke 24 jam yaitu di Pulau Biar. Seperti itu, Mas Phil dan Mbak Ulfa. Luar biasa. Keren banget Marfil. Keren banget. Iya sih, kalau setelah mendengar cerita dari Pak Robian Mandagi ini, saya setuju sih sama pemerintah kenapa harus diberikan penghargaan ya, Pak ya. Karena ini emang apa ya, partisipasi besar sebagai seorang PLNers gitu ya. Walaupun kita mikirnya ini memang tugas dan tanggung jawab yang diberikan ya, tapi pengorbanan waktu, tenaga, bahkan apa ya, kita pindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain untuk bisa menerangi semua tuh itu tenaga kita mungkin dalam pengerjaan mungkin kadang ada down siapa kurang sehat atau kecapean, nah itu adalah pengorbanan gitu, Pak. Iya betul sekali Marfil, dan pastinya nggak berjalan mulus seperti itu aja ya Pak Robi ya, pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang ada ketika ingin melistriki suatu daerah kepulauan ya Pak Robi ya. Betul, Pak. Jadi di dalam kita melaksanakan tanggung jawab sebagai PLNers, memang diperhadapkan dengan tantangan seperti yang sudah disampaikan tadi, tetapi kita tetap tidak boleh surut dengan sarana dan prasarana yang ada, tetap kita harus menggolkan apa yang sudah kita rencanakan dengan tentunya saling berkoordinasi dari UP3 ke UIW, bahkan dari UIW ke pusat,
sehingga itu kita, dan itu masih ada 13 pulau yang belum berlistrik dari PLN, tapi mereka sudah ada listrik daerah yang beroperasi 4 jam itu. Jadi dari PLN itu sudah ada 5 pulau yang sudah kita bangun infrastruktur PLN, tinggal menunggu persetujuan dari pusat, itu sudah akan dioperasikan. Dan ada lagi 7 pulau yang namanya PLTS Lisdes, itu sementara juga digodok di regional. Kita berharap ke 13 pulau ini bisa nyala semua sehingga rasio elektrifikasi di P3 Tahuna bisa 100%. Amin. Amin, luar biasa. Jadi nih Pak, siap-siap nih Pak, kalau udah 100% di Tahuna mungkin ada tantangan lain lagi di daerah lain pasti nih Pak diberikan ke Bapak. Siap Pak. Pak Artil. Amin aja ya Pak, yang penting Iya. kerja dengan ikhlas dan tanggung jawab pastinya dengan semangat pastinya. Karena Iya. pasti banyak berkah-berkah lain di luar sana yang menunggu Bapak juga, bukan cuma penghargaan ini Pak, kalau misalkan semuanya bisa dituntasin. Amin. Oke, Fa, jadi kita udah bincang-bincang, tapi kita masih akan lanjut lagi, kita akan kupas tuntas lagi. Kita belum tanya kejadian di Jakarta sana tuh seperti apa, tapi kita pindah dulu mungkin ke Mas Syahril ya. Nah, silakan Fa, mungkin Fa mau tanya-tanya apa nih ke Mas Syahril nih, Fa? Nah, halo Mas Syahril. Halo Mbak Ulfa. Iya, kemarin nih kayaknya kalau kita intip dari sosial medianya ya Marcel ya, kan kebetulan Ya, kita temenan di sosmed ya. Jadi saya lihat-lihat nih kayaknya update di Istana Merdeka, terus mengikuti rangkaian upacara juga Marcel. Aduh, itu kan keinginan kita semua pasti ya berada di situ. Aduh. Enak banget sih, Mas Syahril masih muda, belum berkeluarga tapi udah bisa. Aku aja nih udah tua kayak gini, belum kesampaian ke sana. Belum kesampaian. Jadi mungkin boleh cerita sedikit nih Mas Syahril, gimana ceritanya nih Mas Syahril dari UP3 Gorontalo, ULP Telaga bisa mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka dan mendapat undangan dari Bapak Jokowi ya Mas Syahril ya. Bisa dijelaskan dan di-sharingkan kepada kita semua. Silakan Mas Syahril. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Ya, kesempatan saya dapat mengikuti upacara penurunan bendera di Istana Merdeka itu berawal dari saya sampai ke rumah itu pada tanggal 2 Agustus. Saat itu saya membuka YouTube di channel YouTube Sekretariat Presiden. Itu pada 9 jam lalu di-upload cara untuk menonton langsung atau melalui virtual menonton upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Saat itu diberikan satu link aplikasi yaitu istanapandang.presiden.go.id. Saat itu langsung saya buka, saya coba untuk melakukan regis. Saat itu saya mengisi data diri, memverifikasi kelengkapan data, diminta foto selfie sama KTP, kemudian lanjut untuk upload. Saya itu tidak berharap banyak karena pikiran saya kan 270 juta masyarakat Indonesia mungkin semua mau untuk ikut sama-sama di Istana Merdeka. Jadi ada nothing tulus lah, tapi harapan itu tetap ada. Kemudian di 1 minggu kemudian di tanggal 9 di pukul 10 malam, alhamdulillah permintaan saya disetujui oleh Sekretariat Presiden, dibalas melalui email dan WhatsApp. Itu diberikan bukti pengambilan undangan di tanggal 14 Agustus di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara. Saat itu kemudian langsung tanpa pikir panjang, ini kesempatan tidak 2 kali mungkin di umur saya, langsung saya koordinasi untuk minta izin, sekalian minta cuti di manajemen ULP Telaga. Begitu. Mantap, Marcel. Langsung cuti tuh, mumpung lagi di Jakarta sekalian jalan-jalan kan ya Mas Syahril ya?
Iya, betul Mbak. Luar biasa. Nah, nih Electrician boleh lihat ada udah ditayangkan foto-fotonya Pak di live fanpage Facebooknya. Saya sambil buka juga, luar biasa nih. Iya. Gila ya, Jadi terbuka ya Marfil ya. Jadi ternyata itu kita semuanya tuh warga negara Indonesia berpeluang untuk hadir di Istana Merdeka. Ternyata baru tahu nih ada cara-caranya. iya, Ya kita kan, aja kita kurang tahu tahun update ya, Pak depan. ya. Luar biasa. Tapi Fa, walaupun kita update, walaupun kita mendaftar kayak seperti yang dijelasin sama Mas Syahril Azaini ini, 270 juta penduduk pasti juga semuanya mau ke sana, Fa. Iya. Tapi ya emang udah nasibnya berkata Iya, si betul. Syahrilnya emang harus ke sana nih gitu. Dan Emang udah pasti rezekinya. dari pihak istana ya, pasti ada proses seleksi juga ya Mas Syahril ya. Pasti kan banyak banget tuh yang masuk. Nah, Iya, itu betul, bagaimana Mbak. seleksinya, atau Mas Syahril bisa jelaskan gimana bisa terpilihnya, itu berdasarkan apa? Kalau soal verifikasi dari Sekretariat Presiden mungkin saya kurang tahu ya Mbak ya. Nah, soal infonya itu setidaknya ada 4.000 kuota dibagi dua sesi untuk pengibaran 2.000 kuota yang bisa hadir langsung di Istana Merdeka dan 2.000 kuota untuk upacara penurunan bendera. Wow, Luar biasa ya, luar biasa. keren Jadi banget. kita harus berterima kasih juga kepada para milenial yang bekerja di Istana Merdeka sana. Karena Iya. berkat mereka juga mereka punya ide untuk akhirnya bisa ya teknologi sekarang ternyata bisa sangat membantu ya, kita semua boleh merasakan langsung gitu ya, gimana sih tanpa harus menjadi anggota, biasanya kan dulu kan harus jadi anggota paskibraka dulu baru bisa ke Istana Merdeka, Betul. atau jadi pejabat dulu baru bisa ke Istana Merdeka. Nah sekarang nih salut sama pemerintah sekarang nih, luar biasa ide-idenya, Sangat inovasi-inovasinya terbuka. luar biasa. Betul sekali. Nah, Marfil, ada yang menarik lagi nih setelah aku intip di sosial medianya Mas Syahril ini. Oke. Jadi, ketika Hari Kemerdekaan, Mas Syahril itu datang dengan menggunakan baju adat. Nah, itu sangat menarik juga tuh. Wah, luar biasa. Ini mungkin bisa ditayangin sama teman-teman admin ya. Baju adatnya luar biasa. Saya belum sempat lihat tuh, Fa. Baju adat apa tuh? Baju adat Gorontalo ya, Mas Syaril? Apa-apa? Iya, di hari kemerdekaan itu kan disampaikan memakai baju adat atau baju nasional sebagai salah satu syarat untuk mengikuti upacara penurunan. Jadi saya menggunakan kemeja khas Gorontalo, kemeja karao. Kemeja karao itu sulaman kerajinan tangan Gorontalo. Jadi dimodifikasikan dengan pakaian kemeja. Kemudian penutup kepala atau ikat kepala ini saya kombinasikan memakai penutup kepala atau ikat kepala dari Madura, Podeng Madura. Dan ini saya pakai karena darah saya masih ada darah Madura, Kak. Oke, kombinasi ternyata ya. Iya. Jadi kolaborasi ya antara kolaborasi. Iya betul, antara Gorontalo sama Madura. Iya betul. Jadi mungkin ya siapa tahu nanti Mas Syahril dapat jodohnya orang Madura juga ya. Jadi pertemuannya Gorontalo, baju adat Gorontalo sama. Jangan-jangan Mas Syahril masih sahabatan dengan yang kemarin nyanyi di istana itu, siapa? Farel ya, Mas Syahril. Farel. Luar biasa. Mas Syahril nggak sempat foto sama si Farel itu? Atau nyanyi bareng? Ya? Tidak, Kak. Karena Farel kan tampil di pengibaran bendera. Oh iya, pengibaran ya. Oh iya, Mas Syahril di penurunan gitu ya. Kalau penurunan ada yang nyanyi live juga ya? Enggak? Iya. Penampilan live itu dari Anmes Kalameng, kemudian Anmes. Iya, Anmes Kalameng, terus ada Mbak Gita dan Gita Bahana Nusantara. Wow. Oh, Gita Bahana Nusantara. Iya, saya sempat dengar juga ada dinyanyiin lagu-lagu daerah. Gorontalo juga masuk lagu daerahnya ya? Iya, betul. Luar biasa. Ya. Jadi di sana sekaligus ini ya Marfil ya. Jadi karena menggunakan pakaian adat, jadi kita bisa saling sharing, saling menunjukkan
pakaian adatnya masing-masing itu keren banget sih, luar biasa. Rata-rata semua pesertanya pakai pakaian adat ya, Mas Syahril ya? Iya betul. Dari berbagai suku, budaya itu bercampur di Istana Merdeka. Di sebelah-sebelah deretan saya itu yang dari Batak memakai pakaian adat Batak, kemudian Jakarta, ada yang memakai pakaian adat Dayak, kemudian Jawa. Nggak Nah, sekalian cari, Mas Syahril nggak sekalian cari jodoh aja juga di sana ya? Nah, itu dia pertanyaan saya tuh, Pak. Mas. cari ini mumpung semuanya pakai baju adat tradisional, nah bisa dipilih-pilih tuh yang cocok sama karaonya tuh, baju karao yang dipakai Mas Syahril tuh adat mana gitu ya. Oke, luar biasa Mas Syahril. Terus nanti di sana berapa lama Mas Syahril? Di sana saya seminggu Pak, kurang lebih. Wow. Karena kan syarat pengambilan undangan itu kan harus sendiri, tidak bisa diwakilkan. Jadi pengambilan undangan itu tanggal 14 Agustus di Gedung Bakti Kemensesnek, kemudian di tanggal 17-nya hari upacara. Terus foto sama Pak Jokowi nggak? Sempat? Tidak sempat, Kak. Cuma Pak Jokowi menyapa para hadirin undangan saat sebelum proses upacara dimulai. Jadi lewat di depan blok kami, tempat duduk kami. Oh, oke. Video, Story Pak Jokowi juga ya gitu ya. Iya. Sempat say hello berarti ya Mas Syahril ya. Iya. Belum kenal lo Marfil. Iya. Gimana Pak Jokowinya, ramah pasti ya. Saya Iya, belum ramah. ketemu langsung sih. Luar biasa. Luar biasa Mas Pengalaman Syahril. yang tak terlupakan ya Mas Syahril. Betul Iya, betul, sekali. Pengalaman yang tak terlupakan bisa diceritakan ke anak cucunya nanti ya. Nanti siapa tahu dapat bener-bener, siapa tahu Fah, Mas Syahril bener-bener dapat jodoh waktu di sana. Nih mama sama papa tuh pernah hadir nih, mama papa sama ketemu tuh waktu itu gitu ya. Waktu pengibaran bendera 17 Agustus. Jadi kayak sinetron ya Marfil ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi Mas Syahril, nih apa yang bisa diambil dari apa ya, keseruan atau kegiatan yang Mas Syahril ikuti itu, hikmah positif yang bisa di-share ke kita semua tuh Mas Syahril? Keseruannya mungkin karena ini kan upacara yang diadakan besar lagi di Istana Merdeka setelah 2 tahun pandemi, diadakan secara sederhana, secara virtual. Kemudian mungkin di tahun 2022 ini mungkin pandemi mulai reda, sudah menjadi endemik. Jadi sangat-sangat semua tampak tamu undangan itu tampak bersemangat, tampak euforia itu terasa sekali di Istana Merdeka, karena 2 tahun ini kan tidak secara langsung mereka mengikuti. Ini diberikan kesempatan oleh Presiden Jokowi untuk sama-sama mengikuti upacara di Istana Merdeka. Betul, kita aja yang nonton dari online aja euforianya excited banget ya Fainya. Merinding loh, apalagi Merinding, waktu betul. penurunan pengibaran. Wih. Aduh, luar biasa. Apalagi yang secara langsung ya, pasti udah iya, luar biasa. Pasukan-pasukannya, barisan-barisannya, luar biasa. Keren banget loh Mas Syahril itu, momen yang tak bisa terlupakan gitu ya. Iya, betul. Disimpan baik-baik foto-fotonya, video-videonya jangan sampai kehapus. Kalau ganti handphone disimpan memorinya. Siap. Luar biasa. Oke, balik lagi ke Pak Robi. Pak Robian Mandagi juga nih. Ternyata kegiatannya juga di Jakarta ya kan Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau saya itu penyematannya dilakukan di Kementerian ESDM dan dilakukan penyematan langsung oleh Menteri ESDM. Oke, tanggal berapa tuh Pak kegiatannya? Sama juga? Tanggal 17 Agustus. Jadi 5:30 sudah hadir di kementerian. Karena 5:30 pagi karena dilakukan PCR dulu, terus gladi, dan jam 7 pas dilakukan upacara. Penyematan itu setelah pembacaan Undang-Undang Dasar. Jadi dilaksanakan dalam upacara untuk penyematan itu. Wih, luar biasa. Nah ini ada foto-fotonya juga Pak, udah ditayangin. Iya, bisa dilihat di layar itu foto-foto
penerimaan Wih. anugerah kehormatan Satya Hmm. Lancana Wirakarya dari Pak Presiden ya, Martil ya. Luar biasa. Nah, Pak, kok ada gimana Pak? pertanyaan lagi nih Martil pastinya untuk Pak Robi. Iya, silakan. Nah, yang saya Iya, mau tanyakan Pak, apa aja sih Pak suka dukanya yang Pak Robi alami selama berapa tahun, pasti udah lama kan ya, dalam listriki daerah 3T tadi yang sudah dijelaskan, yang merupakan adalah pulau terluar ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, suka Iya. dukanya mungkin hambatan-hambatannya ketika melistriki itu apa saja sih? betul. Jadi saya, dinas saya itu sudah 28 tahun. 24 tahun itu berada di UP3 tahunan. Jadi kalau berbicara suka duka itu ya sudah pasti banyak, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan bersyukur karena bisa bekerja ya. Karena kita bisa bekerja, jadi karena kita mensyukuri pekerjaan itu, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam bekerja itu kita terima itu sebagai perjalanan kita dalam bekerja. Jadi kita nikmati seperti itu. Nah, mungkin termasuk juga yang dapat saya bagikan ke teman-teman, terutama PLNers ya, bahwa ada kalanya kita tidak mau ditempatkan di daerah terpencil. Nah, itu sebenarnya sudah akan menghambat kemampuan yang ada pada kita. Karena apa? Kalau kita berada di daerah yang minim atau daerah susah, sulit, itu akan muncul sebenarnya kemampuan yang ada dalam diri kita. Karena kita mau tidak mau harus menghadapinya. Jadi itu sebenarnya mungkin yang membuat saya dan teman-teman yang ada di UP3 tahunan itu bertahan. Dan satu hal lagi yang membuat supaya membuat kita itu tidak stres, itu mungkin tips yang saya pakai ya. Apakah itu bisa juga digunakan oleh teman-teman, bahwa kalau kita ditempatkan di suatu tempat yang katakanlah daerah-daerah terpencil, itu kita tidak boleh memasang target, oh saya 1 tahun saja di sana, oh saya 2 tahun saja, jangan. Karena kalau itu terlampaui, maka kita akan stres. Yang saya pakai adalah, saya kasih target saya 5 tahun misalnya di sana. Ternyata baru 2 tahun sudah pindah. Nah, itu akan memberikan semangat itu. Karena saya di tahunan itu pindah-pindah di manajer ULP 2 kali, kemudian pindah ke Gorontalo hampir 4 tahun. Jadi kalau kita pasang target 1 tahun saja saya di sana, ternyata di sana jadi 3 tahun, pasti kita akan stres. Dan kita akan bekerja dalam keadaan stres, pasti itu hasilnya akan tidak baik. Oke, jadi target yang Seperti diberi itu itu. harus lebih maksimal gitu ya Pak ya. Iya, Jangan tanggung-tanggung gitu ya Pak. Dan pastinya betul. work happy ya, work happy. Jadi harus Betul, bisa work happy. santai, dibawa senang aja, nikmatin aja ya Pak ya. Iya, kan. Seperti itu, Pak. Ilmu nih Kemudian Pak. satu lagi, Pak. Satu lagi, saya ingat pesan dari Pak JM bahwa kalau kita mendapat peluang, itu jangan kita tidak kita mengambil, tapi kita menunggu. Jadi kalau kita dikasih kesempatan, kita ambil, kemudian kita harus bangun hubungan dengan atasan langsung, hubungan dengan teman-teman di wilayah. Nah, sehingga di saat peluang itu sudah diberikan kepada kita, maka dalam waktu yang singkat kita saling melengkapi. Mungkin lebih pasnya saya cerita yang saya hadapi
sehingga saya yang mewakili untuk menerima penghargaan. Jadi waktu itu saya disuruh membuat makalah, untuk diverifikasi dari tim Sesmilpres. Jadi kami buat, terus dikirim, teman-teman dari HTD melanjutkan ke ke ESDM, dan diverifikasi, ternyata lolos untuk dilanjutkan verifikasi oleh Pak Karo, yaitu Pak Jenderal. Nah, waktu itu Pak Jenderal datang, itu harus dilayani sesuai dengan protokol kepresidenan. Dan itu disambut atau disupport oleh kantor wilayah, teman-teman dari kantor wilayah, Pak JM, Pak Gogo, dan MSB, dan teman-teman di HTD merespon semua itu. Dan kami juga di Tahuna mempersiapkan Pak Manajer, kemudian teman-teman dari SDM mempersiapkan. Jadi itu harus dikomunikasikan sehingga semua dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh protokol. Jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa harus ada loyalitas terhadap atasan, sehingga atasan juga akan mensupport kita di dalam kita menggolkan apa yang sementara kita perjuangkan, katakanlah seperti itu. Kalau kita hanya membuat proposal terus kita menunggu saja, pasti itu tidak akan terjadi itu. Jadi kolaborasi atau kerjasama itu yang sangat penting, yang digambar atau diingatkan oleh Pak JM, dan memang itu yang terjadi, sehingga dari saya bisa sampai mendapat penyematan penghargaan. Itu mungkin sebagai yang bisa saya bagi teman-teman berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan penghargaan. Jadi harus kalau kita sudah mempunyai katakanlah hasil yang kita buat, atau katakanlah kalau inovasi yang sudah kita buat, itu tidak serta-merta itu langsung mendapat penghargaan, tapi itu harus diperjuangkan lagi dengan yang saya sampaikan tadi, harus ada loyal terhadap atasan, kemudian koordinasi, sehingga semua itu akan berjalan dengan baik. Mungkin itu, Mas Arfil dan Mbak Ulfa. Betul. Yang bisa saya tangkap adalah ternyata pengetahuan yang kita punya tuh harus disertai juga dengan attitude yang baik gitu ya. Jadi walaupun kita pinter, jenius dan lain sebagainya, tapi kalau attitude kita atau cara berkomunikasi kita dengan atasan ataupun dengan sesama tidak kita jalin juga, itu juga merupakan satu penghalang gitu ya, Pak ya. Luar biasa. Banyak banget insight yang kita dapatkan malam hari ini ya Marfil ya, luar biasa dari dua narasumber yang sangat berprestasi. Betul. Aku juga mau tanya, kalau boleh tahu Pak Yan, jadi itu penghargaan seluruh unit-unit yang ada di unit-unit PLN yang ada di Indonesia, atau dipilih ada siapa saja Pak yang hadir saat itu yang menerima penghargaan, atau cuman dari Sulu Tenggo aja Pak? Jadi yang mendapat penghargaan itu ada 15 orang, yang mendapat Satya Lencana Pembangunan 2 orang, dan yang 13 itu Satya Lencana Wirakarya. Jadi kalau Satya Lencana Pembangunan itu berarti dia menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada,
dan dia ciptakan, sehingga itu Satya Lencana Pembangunan. Tapi kalau Satya Lencana Birakarya itu ke jasa. Jasa seperti yang saya terima itu jasa melistriki daerah 3T. Nah, eh, dari PLN Group itu dapat 6 orang yang mendapat penghargaan, kemudian PLN Persero saya mewakili. Yang lain itu anak-anak perusahaan dari Indonesia Power, dari PJB, seperti itu. Oke, jadi utusan one and only dari Persero itu adalah dari unit Induk Wilayah Sulu Tenggo, yaitu Pak Robian Mandagi. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Satu kebanggaan tersendiri untuk unit Induk Wilayah Siap. Sulu Tenggo ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Robian Mandagi sudah mengharumkan nama unit Induk Wilayah Sulu Tenggo, apalagi UP3 Tahuna ya Pak ya, luar biasa. Di kancah nasional loh Mas. Kancah nasional loh ya, penghargaan loh ini. Penghargaan yang diberikan langsung dari Presiden Republik Siap, Indonesia Pak Jokowi. Keren banget Pak, keren banget. Terus penghargaannya Pak kalau boleh tahu dapat apa aja nih Pak? Iya. Apa tiket jalan-jalan Jadi ke yang luar negeri yang 30 kami hari terima sama keluarga mungkin? kalau yang diterima itu adalah apa namanya ya, lencana ya, yang disematkan itu, kemudian dapat oleh-oleh kain bentenan dari apa namanya ini, batik tulis ya, batik tulis dari Jawa. Kemudian dapat speaker Bluetooth. Wow. Dan ya tentunya apa namanya piagam. Piagam penghargaan. Kalau si Mas Syarilnya apa yang dia pakai di kepala itu yang dia pakai waktu di Istana Merdeka. Nah, Bapak mungkin bisa tunjukkan lencananya Pak kepada kita semua Pak. Lencana yang ada atau nggak sempat dibawa Pak lencananya? Pak ya. Iya, terputus. Oh, putus-putus mungkin komunikasi ya. Bagaimana Pak? Ya enggak. Intermezzo aja sih Pak. Jadi kayak kalau Mas Syahril kan pakai ikat kepala yang beliau pakai waktu pas upacara di Istana Merdeka. Nah, kalau Bapak mungkin bisa tunjukin lencananya Pak kepada elektrisian yang lagi live sekarang Pak, yang didapat kemarin itu biar kita bisa lihat juga bentuknya seperti apa. Oh iya. Lencananya. Atau nggak sempat bawa? Ya mohon maaf sih? Untuk lencana karena kemarin itu kan saya sudah prepare ke Tahuna, jadi sudah dikirim barang-barang itu dikirim lewat paket. Oh, oke. Jadi sudah dikirim lewat paket langsung ke Tahuna karena mungkin apa namanya sudah berat bagasi, jadi saya kirim lewat paket. Oh, oke. Iya nggak apa-apa Pak. Iya. Tapi tadi udah kelihatan kok di fotonya ya Mas ya, tadi kan juga ada di layar itu. Sudah sangat jelas loh. Pastinya disimpan dengan baik, itu juga jadi cerita ya kepada anak cucu ya Pak ya, sebagai prestasi yang didapat selama bekerja di kantor kita tercinta ini, PLN Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo, tepatnya di UP3 Tahuna pastinya ya, luar biasa. Iya betul. Ngomong-ngomong masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia nih Pak, Pak Robian Mandagi dan juga Mas Syahril. Nah, kita masih tetap akan mengumumkan ya promo
17, promo kemerdekaan. Ini apa promo 17? Bisa lebih lengkap, bisa dijelasin sama Mas Ulfa kepada elektrizen semuanya. Mbak Ulfa, Mbak Ulfa boleh jelasin kepada kita promo 17 tuh kayak gimana sih? Nah, karena masih dalam nuansa kemerdekaan ya Marfil ya. Betul. PLN tuh nggak pernah ada habisnya ngasih promo, ngasih kemudahan, keuntungan untuk para pelanggannya semuanya nih, elektrizen kita semua nih. PLN tuh sayang banget, ngerti banget kita gitu ya. Betul, PLN tuh ngerti banget, apalagi kayak anak-anak milenial sekarang yang mungkin baru berumah tangga, pada akhirnya yang baru bangun rumah. Nah, ini cocok banget nih buat kalian nih yang mau cari tahu apa sih promo 17 yang diberikan oleh PLN itu sendiri. Silakan, Fa. Nah, itu dia. Kali ini PLN itu menghadirkan promo yang namanya promo Nyalakan Kemerdekaan 2022, Marfil. Jadi promo tersebut itu adalah promo tambah daya. Dari daya 4,5 sampai daya 5.500. Nah, itu biayanya murah banget, Marfil. Berapa? Cuma Rp170.845. 17 Agustus 08 1945 gitu ya. 170845. Iya, sesuai dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi cuma bayar 17.0845. Yang tadinya itu bayarnya sampai jutaan, Marfil. Sampai bisa 5 juta. Coba contohnya sebelum promo nih. Kalau dari 4,5 mau ke 2.200 bayarnya berapa? Nah, itu dia. Tuh, Marfil. Yang saya tahu tuh kemarin saya sempat tambah daya, saya nggak kesampaian promonya, Fa. Jadi bayarnya normal. Jadi bayar berapa tuh, Marfil? Bayarnya tuh hampir 4 juta, naiknya ke 3,5. Wow, nah ini aku punya datanya nih, berhubung para pelayanan pelanggan tuh harus tahu ya, harus punya datanya. Wih, luar biasa, Pak. Nah, untuk harga normalnya itu misalnya ya, dari daya 4,5 ke daya berapa tadi Marfil bilang? 2.200. 2.200 itu harga normalnya sekitar 1.639.000 sekian. 1.600.000 tuh. Nah, dengan menggunakan promo Nyalakan Kemerdekaan ini bayarnya cuma 170.000, nggak sampai 200.000. Makanya Marfil ini tuh suatu momen yang harus dimanfaatkan betul-betul sini untuk semua elektrizen yang lagi butuh atau nggak harus lagi butuh, tapi kita tuh bisa investasi daya, Marfil. Nanti kedepannya kan kita nggak tahu ya, semakin banyak peralatan rumah tangga, kita beli barang elektronik yang lain, itu kita jadi udah aman, udah nggak jeglek-jeglek lagi. Dan nggak perlu tambah daya lagi kan, udah memenuhi daya yang harusnya, yang cukup. Gitu. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa, Mas. Bener-bener harus ayo elektrizen yang lagi nonton sekarang, atau mungkin ada elektrizen yang belum sempat nonton, boleh yang lagi nonton nih boleh share info ini ke teman-teman yang belum sempat nonton untuk bisa langsung join nih promo tambah daya. Luar biasa. Iya, betul sekali. Dan syaratnya, Marfil, itu harus mendaftar di PLN Mobile. Jadi kita nginput kodenya Nyalakan Kemerdekaan itu harus di aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi elektrizen yang belum download, cepetan download deh nih, karena banyak sekali kemudahan dan promo-promonya tuh lengkap banget di sana, Marfil. Jadi kita tuh bisa apa aja deh, semua mudah dengan PLN Mobile. Nggak perlu ragu lagi kita buat nggak download. Nggak ada alasan buat nggak download aplikasi PLN Mobile tuh. Nah, itu dia. Jadi kita bisa tambah daya lewat PLN Mobile juga kan, Pak?
Iya, betul banget. PLN Mobile tuh bukan cuma tambah daya, semuanya kalau misalkan ada tiba-tiba listrik di rumah jeblek atau gimana, kita bisa langsung lapor karena sampai sekarang tuh masih ada teman-teman aku juga biasa, Marvel tolong dong ini sampein ke petugas ini gimana-gimana. Ya ampun, aku jelasin. Tahu nggak kalau pakai PLN Mobile tuh justru lebih cepat dari info kita hubungin petugas PLN langsung. PLN Iya, Mobile tuh betul banget. bener-bener langsung tersinkronisasi dengan pada saat itu. Jadi kayak mau minta tolong ke siapa lagi, PLN Mobile tuh emang udah bener-bener penolong paling pertama gitu untuk kalau Iya. misalkan ada listrik rumah gangguan dan masih banyak lagi yang bisa kita pakai di PLN Mobile gitu. Semuanya tuh mudah dan cepat. Nah, perlu diketahui juga nih Marfil, promonya itu nggak cuma yang daya biasa, tapi juga promonya ini berlaku untuk penyambungan sementara. Wow kan? Okay. Jadi Penyambungan untuk sementara gimana tuh penyambungan sementara tuh kalau misalnya ada prosesnya? pesta, ada perayaan sesuatu di rumah yang harus membutuhkan daya yang besar dalam waktu yang Mau bikin pesta gitu ya? iya, biasa kan ada multiguna. Nah, ini kita ada promo juga di penyambungan sementara Multigunanya ada itu. promo gitu. Iya, jadi untuk penyambungan sementara itu harganya sama. Harganya juga Rp170.845. yang Nah, biasanya yang biasanya itu tergantung ya, itu mahal-mahal juga sih. pastinya mahal gitu ya, lebih dari Iya, lebih mahal. Nah, ini nih Wah. momen momen yang harus dimanfaatkan betul oleh Electrizen sih. Fix banget sih, Mas. Sekali lagi Fa batasnya sampai tanggal. Nah, itu dia penting nih ya. Nah, Batasnya itu cuma sampai tanggal 30 September 2022. Jadi 1 bulan, aduh, Marfil. sayang banget kalau dilewatin ya. Ini Iya, ke karena depan kan juga nggak nggak tahu tahu ya nanti ke depannya kita butuh. Jadi investasi itu sekarang nggak cuma investasi emas dan lain-lain, kita juga bisa investasi daya, Marfil. daya gitu ya. Kalau Iya, misalkan iya, karena semakin banyak kebutuhan yang kita pakai, alat-alat elektronik yang di rumah juga pasti semakin bertambah gitu ya kan? iya betul banget. Apalagi Betul, betul, semakin betul. ke sana kan pasti kita butuh elektronik lebih, itu nggak perlu ragu lagi, langsung aja beli dan listriknya sudah pasti cukup lah ya kalau langsung ditambah daya. Mumpung sekarang nih momennya nih, jadi nggak usah ragu lagi. Seluruh Electrizen dan PLNers juga nih di kos, di rumah, di mana-mana, cepat deh nikmatin promo nyalakan kemerdekaan. Luar biasa, luar biasa. Aduh, buruan electrician ya. Jadi, Fa, ini kita udah nggak rasa kita udah bincang-bincang dengan Iya, sejam. udah hampir sejam bincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa ya pastinya, yang bikin ngiri kita semua juga pastinya ya, yang bikin kita juga pasti lebih semangat untuk giat bekerja, untuk Iya, bisa, betul sekali. apa ya, mendapat penghargaan pastinya sama seperti beliau-beliau ini ya. Luar biasa. Jadi, kalau satu hal yang saya pelajari dari Mas Syahril ini kita harus, apa ya, eee, jangan patah semangat, kita coba terus aja gitu ya. Karena kita nggak tahu, misalkan Mas udah di depan mata, tapi kita nggak mau coba, nggak mau, pada akhirnya mungkin kita putus asa, padahal, kesempatan udah di depan mata gitu, sama yang seperti Mas Syahril, lakukan gitu ya. Iya, Iseng-iseng tapi ternyata, masuk gitu ya, rezeki nggak betul. kemana. Nah, kalau dari Pak Robian Mandagi, pastinya semangatnya bisa kita ambil ya buat kita Semangat semua pasti. membara, semangat semangat luar biasa sih. Itu memotivasi kita banget sebagai insan yang masih panjang ya, yang masih butuh Betul, ke depannya lagi. Iya. betul Mungkin ada betul closing statement dari Pak Syahril dan juga Pak Robi ya, Mas Phil. Kita dengarkan. betul, iya. Kalau yang mungkin ada yang mau disampaikan buat kita semua sebagai penutup pertemuan kita di malam hari ini, silakan mulai dari yang paling senior mungkin Pak Robian Mandagi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Marfil dan Mbak Ulfa. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang sudah eh, saya dapatkan atau saya terima ini penghargaan itu semata-mata bukan karena kemampuan saya. Jadi
itu semata-mata adalah satu kerja tim yang solid, sehingga penghargaan ini boleh saya terima. Karena kalau saya sendiri yang melaksanakan itu mustahil. Sehingga penghargaan ini saya dedikasikan kepada teman-teman yang ada di P3 Tahuna, karena ini adalah kerja kita bersama. Kemudian patut saya aturkan banyak terima kasih kepada Bapak General Manager UIW Sulu Tenggo, Bapak Leo Basuki, kemudian kepada Manajer UP3 Tahuna, Pak Eko Ridwan, yang sangat support, memberikan peluang kepada saya untuk boleh mewakili PLNers dalam menerima penghargaan dari pemerintah. Kemudian yang tidak kalah saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh senior manager dan MSB di UIW Sulu Tenggo, kemudian teman-teman manajer bagian di UP3 Tahuna, dan teman-teman semua PLNers P3 Tahuna dan UIW Sulu Tenggo yang sudah memberikan juga mensupport saya baik data, kemudian juga mensupport saya sehingga saya boleh mengikuti menjadi kandidat dan boleh menjadi penerima, salah satu penerima penghargaan ini. Sekali lagi, penghargaan ini saya dedikasikan untuk PLN Persero, lebih khusus UIW Sulu Tenggo, terlebih khusus lagi ke UP3 Tahuna. Demikian. Luar Luar biasa. biasa. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Sekali lagi kita ucapkan juga, saya juga ikut bangga sebagai insan PLN unit Induk Sulu Tenggo, dan khususnya UP3 Tahuna. Terima kasih banyak untuk penghargaan yang sudah diberikan untuk kita semua. Pasti. Selanjutnya mungkin Mas Syahril mungkin ada closing statement buat kita semua sebagai penutup di malam hari ini. Oke, terima kasih Kak. Closing statement, terima kasih juga saya ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan masyarakat dan semua insan yang bisa mengikuti upacara bendera yang hadir langsung di Istana Merdeka ataupun melalui virtual. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Kemensesnek dan Sekretariat Presiden yang sebagai protokol hari ulang tahun kemerdekaan ini. Semoga semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini bisa sesuai tema besar dari HUT RI ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, supaya semua bisa lebih cepat menghadapi tantangan di ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Syahril, luar biasa ya narasumber kita malam hari ini ya, Markil ya, Pak Robi, Mandagi, terima kasih. Terima kasih Mbak Mas Ulfa. Syahril. Terima kasih banyak juga. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada Electrizen yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita semua di sini. Pastinya tema pertemuan kita di malam hari ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Lebih kuat, pastinya luar biasa ya. Semoga semangat kemerdekaan tidak hanya di bulan Agustus aja, Markil ya, kita terus tanamkan dalam diri kita untuk semangat terus dalam menjalani hari-hari, dalam bekerja. Seperti yang dijelaskan Pak Robi, walaupun kita berada di daerah ataupun di daerah yang sulit dijangkau, kita tetap semangat, pastinya menjalani dengan ikhlas dan tulus ya, Pak Robi. Betul, luar biasa. Betul, sekali lagi kita banyak dapat ilmu yang berguna, pastinya positif banget buat kita semua. Setiap narasumber yang kita undang pastinya nggak fail ya, Fa ya. Pasti saya selalu memberikan vibes positif buat kita semua yang menonton pastinya ya. Sekali lagi jangan lewatin promo kemerdekaan yang sudah di-share sama Mbak Ulfa tadi. Rugi banget, batasnya sampai tanggal 30 September 2022. Dan akhirnya saya Marfil Wahongan dan saya Nurul Faramadani pamit undur diri.
dan juga narasumber yang ada. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di hari Rabu minggu depan dengan narasumber-narasumber yang lebih luar biasa lagi, dengan host-host yang tidak kalah menarik juga pastinya ya. Sekali lagi terima kasih kepada tim admin yang sudah berpartisipasi membantu, jaringannya juga bagus, nggak ada kendala. Terima kasih banyak semuanya dan semoga pertemuan ini bermanfaat buat semua Elektrizen dan kita semua. Dan akhirnya kami juga minta maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan nama ya. Iya. Kita bertemu Maaf lagi. apabila ada salah kata, perbuatan. Terima kasih untuk seluruh Elektrizen, terima kasih untuk narasumber. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Lagi Elektrizen.